Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali di dalam acara Sela kita akan satukan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama, serta kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya kebenaran dari Tuhan itu pasti memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini kami kembali punya kesempatan untuk datang menyembah Engkau, belajar dari kebenaran yang kami tahu akan memerdekakan kami. Tuhan berkati waktu kami bersama sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Saudara, sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari satu cerita yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Bahkan cerita ini adalah cerita yang Tuhan Yesus lakukan dan dicatat di keempat kitab Injil. Sangat jarang ada satu peristiwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus di mana keempat Injil mencatatnya dengan rinci. Seperti kebangkitan Tuhan Yesus juga dicatat di keempat kitab Injil, demikian juga apa yang kita akan sama-sama belajar. Dan saya percaya cerita ini adalah cerita yang penting. Itu sebabnya dari setiap angle, setiap sudut, para penulis kitab Injil menceritakan peristiwa di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberikan makan kepada 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki tepatnya. Dan ahli Alkitab sepakat bahwa sedikitnya ada 10 sampai 20.000 orang yang mengalami mujizat itu, karena wanita dan anak-anak tidak termasuk yang mereka hitung. Saya akan mengambil dari kitab Markus dan saya akan mulai membaca dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kalau kita membaca dari sisi yang lain, dari Injil-Injil yang lain, kita mengetahui bahwa latar belakang di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat ini adalah pada waktu Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis, orang dekatnya, masih kerabat, mati dibunuh. Dan Tuhan Yesus berusaha untuk menyingkir ke tempat yang sepi bersama dengan murid-muridnya, tetapi orang banyak mengikut Yesus. Yesus perlu waktu untuk sendiri, Yesus perlu waktu untuk tenang, tetapi kita melihat dari peristiwa ini bahwa bahkan Yesus mengalami masa di mana pada waktu dia secara emosional ingin menyendiri, capek, tetapi ada hal yang terjadi di mana pelayanan menunggu dia, orang banyak perlu untuk ditolong. Saudara, kadang kita merasa bahwa hidup kita ini masa-masa tertentu dalam hidup kita, dan mungkin hari-hari ini kita nggak siap untuk tolong orang lain. Tetapi seringkali Tuhan membawa keadaan bukan seturut dengan apa yang kita rasakan. Kita rasa siap atau kita rasa tidak siap. Tetapi Tuhan tahu kapan dan apa yang terbaik yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Di sana dikatakan bahwa sejumlah banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Alasan mengapa kita membagi berkat, menjadi berkat buat orang lain, itu karena kita punya hati yang berbelas kasihan. Pelayanan yang benar itu dimulai dari hati dan bukan dari kepala, saudara. Kalau kita melihat dari kepala, maka kita akan melihat untung rugi. Apakah ini adalah kesempatan yang terbaik atau kita pilih kesempatan yang lebih baik, mana yang lebih prospek. Tuhan Yesus tidak melihat dengan kacamata seperti itu. Tetapi pada waktu dia melihat orang banyak, hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Dikatakan lalu ia mulai mengajar banyak hal kepada mereka. Nah saudara, ada satu perkara yang dari dulu pada waktu saya membaca cerita ini, saya tidak melihatnya. Tetapi hari ini saya ingin share kepada saudara satu perkara yang menurut saya penting yang ada di dalam kejadian ini.
Dikatakan pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di daerah desa dan kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara, pada waktu hari belum mulai malam, Yesus mengajar. Dari kacamata manusia, Yesus mengajar terlalu lama, saudara. Yesus mengajar sampai pada waktu di mana mereka seharusnya sudah meninggalkan tempat, tetapi mereka masih ada di sana. Sehingga mereka tidak keburu untuk bubar dan mencari makanan. Jadi keadaannya sudah terlanjur larut. Saya teringat satu kali saya tidak berada di Indonesia dan saya bertemu dengan seorang teman dan saya tahu bahwa untuk naik kereta yang paling akhir ya yang ada pada malam itu dan kemudian keretanya akan mulai beroperasi lagi di subuh dini hari. Jadi saya mau memastikan bahwa saya akan sampai di stasiun kereta sebelum kereta yang terakhir meninggalkan stasiun itu dan nyampe ke tempat di mana saya tinggal. Ya, dan saya harus buru-buru memastikan saya tidak mau ketinggalan kereta yang terakhir. Nah, saudara, pada zaman Yesus nggak ada kereta, nggak ada alat transportasi. Mereka ini jumlahnya banyak, ya, 10-20 ribu orang, dan mereka berada di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Hari mulai malam, mereka belum makan. Dan ini adalah setupnya. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah benar Tuhan Yesus kelepasan dalam mengajar, terlalu excited dalam mengajar sehingga akhirnya lupa waktu, dan keadaan membawa semua orang itu di dalam keadaan tidak bisa makan karena untuk cari makan keadaan sudah gelap, dan Tuhan Yesus lupa mengakhiri khotbahnya? Atau mungkin Tuhan Yesus sengaja berkhotbah sampai keadaan larut atau sampai keadaan mulai malam, di mana mereka tidak bisa untuk tidak menerima mujizat. Saya lebih cenderung untuk mengatakan Tuhan Yesus sengaja untuk membawa orang-orang itu dalam keadaan di mana mereka mau tidak mau terset up untuk menerima mujizat. Saudara, hari-hari ini kita bisa mengatakan tentang keadaan kita dan kita katakan bahwa keadaan saya membutuhkan mujizat. Saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi kalau mujizat Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkinkah Tuhan sengaja membawa saudara, mengizinkan keadaan itu sedemikian rupa sehingga saudara terset up untuk menerima mujizat? Dengan kata lain, hari sudah mulai malam dalam kehidupan saudara. Saudara tidak bisa kemana-mana, dan pertolongan manusia tidak bisa menolong saudara. Dengan perkataan murid Yesus, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini adalah pertanyaan yang sesungguhnya bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh murid Yesus adalah mustahil dengan keuangan kami. Kalaupun kami mau mengorbankan segalanya, kami bisa memberi sekian banyak orang makan. Mustahil di dalam keadaan ini, keadaan saudara itu, orang bisa tolong saudara.
manusia tidak bisa lagi tolong saudara. Itu yang dikatakan oleh murid-murid. Usaha manusia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Mujizat terjadi pada waktu usaha saudara dan saya tidak lagi sanggup menyelesaikan masalah kita. Mujizat bisa terjadi karena kita salah prediksi, kita salah melakukan hal tertentu. Tuhan Yesus membuktikan pada waktu membuat mujizat di mana air menjadi anggur. Mungkin itu planning yang salah dari pemimpin pesta. Ada yang berpesta di mana undangan terlalu banyak sehingga mereka kehabisan anggur. Tetapi mujizat juga bisa terjadi di dalam peristiwa ini. Tuhan set up keadaan 15-20 ribu orang di mana mereka mau tidak mau akan mengalami mujizat Tuhan. Dan saudara, saya percaya hari-hari ini kadang kita terset up, kita berada di dalam keadaan di mana kalau Tuhan tidak lakukan mujizat, maka kita tidak bisa lakukan apa-apa. 200 dinar tidak cukup untuk mereka semua. Usaha manusia, pertolongan manusia tidak lagi bisa kita andalkan untuk menolong mereka. Nasihat Tuhan Yesus suruh mereka duduk, dan pada waktu mereka duduk di dalam kelompok-kelompok itu, Tuhan Yesus mulai bersyukur kepada Bapanya yang di surga. Saudara, sikap kita pada waktu keadaan begitu buruk, tidak ada harapan untuk manusia menolong, mari kita duduk dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Karena dia mampu melakukan mujizat. Dia mampu untuk memelihara anak-anaknya. Saudara, apa yang kita perjuangkan di dalam Kristus, jerih lelah kita, firman Tuhan katakan, tidak sia-sia. Apa yang saudara lewati hari-hari ini, mungkin buat saudara berat, mungkin ini adalah masa yang paling berat. Tetapi satu perkara yang saudara perlu mengerti, bahwa kalaupun keadaanmu berat karena kesalahanmu, Tuhan bisa tolong. Kalaupun keadaanmu menjadi berat, itu karena memang engkau berada di tengah-tengah keadaan yang menjepit engkau, siapa tahu memang Tuhan izinkan supaya mujizat terjadi. Sama seperti 15-20 ribu orang yang berkumpul dan mendengar Tuhan Yesus berkhotbah. Mari harapkan mujizat di tahun 2021 pada waktu orang mengatakan tidak mungkin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini Tuhan set up untuk mujizat boleh terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau bisa membawa segala keadaan. Engkau bisa mengajar terlalu lama. Engkau bisa membawa kami ke tempat yang sunyi. Dan kami sepertinya tidak punya harapan. Tetapi sesungguhnya Engkau ingin menyatakan kepada kami, harapan itu sungguh ada hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masa-masa yang sulit. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar mereka mengalami setup di mana mujizat siap Engkau kirim buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.